Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku akan membahas tentang fakta dan mitos seputar menyusui yang sudah banyak beredar di tengah masyarakat. Dan tak heran, ini sudah dipercaya dari zaman dahulu dan diyakini sampai sekarang. Nah, apa aja itu? Ada 5 yang akan kita bahas di video kali ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, ukuran payudara menentukan jumlah produksi ASI. Fakta atau mitos? Nah, ini yang paling sering kita dengar di tengah masyarakat, dan ternyata ini adalah mitos. Ukuran payudara itu tidaklah pengaruh dengan jumlah ASI yang diproduksi oleh seorang wanita atau seorang ibu. Kenapa? Ukuran payudara itu adalah jaringan lemak, sedangkan produksi ASI itu adalah pabrik ASI, dan itu dua hal yang sangat tidak berhubungan. Memang sama-sama berada di dalam payudara, tetapi masing-masing mempunyai porsinya. Ukuran payudara ditentukan dengan jumlah lemak yang terdapat di payudara, sedangkan jumlah ASI diproduksi itu tergantung dengan jumlah pabrik ASI yang ada di payudara kita. Jadi ukuran payudara itu tidak ada hubungannya dengan jumlah produksi ASI. Oke, yang kedua, ibu yang sedang menyusui tidak boleh makan cabai. Nanti rasa ASInya pedas. Fakta atau mitos? Nah, tak heran ini paling sering kita dengar juga, ibu menyusui itu tidak boleh makan cabai ya, nanti aslinya pedas loh. Nah, ternyata ini ada mitos. Kenapa mitos? Rasa pedas yang terdapat di cabai itu tidak akan mengubah cita rasa ASI, karena ASI tetap rasanya tidak mungkin pedas. Nah, kenapa ibu menyusui tidak boleh makan cabai ketika menyusui? Karena bisa menyebabkan mencret pada ibu menyusui, karena pedasnya cabai itu akan menyerang bagian usus. Bagi ibu yang tidak tahan, maka dia akan terjadi mencret, bukan karena akan mengubah rasa ASI menjadi pedas. Oke, yang ketiga, ibu menyusui tidak boleh banyak minum air es karena nanti ASInya bisa dingin. Nah, logika aja, ini fakta atau mitos? Ini juga banyak loh dipercayai sampai sekarang. Nah, ini adalah mitos. Kenapa? Bayangin aja, kalau kita minum air es masuk ke badan kita dan ASI yang keluar melalui payudara kita itu pasti akan mengikuti suhu tubuh kita. Nah, suhu tubuh kita normalnya kan 36,5 sampai 37. Mana mungkin ASI yang keluar akan berbentuk dingin, sedangkan air es yang kita minum itu kan sudah masuk ke tubuh kita dan diproses baru keluar melalui ASI. Nah, ternyata ibu menyusui ini tidak boleh minum air es karena air es bisa membuat saluran-saluran ASI ini menjadi gumpal. ASI ini bisa menggumpal sehingga keluarnya ASI ini akan terganggu dan akan terjadi pembengkakan, sehingga tidak disarankan untuk minum air es. Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Oke, yang keempat adalah ASI yang encer itu tidak bergizi. Fakta atau mitos? Nah, ini adalah mitos. ASI yang encer itu disebut juga dengan formil. Formil itu adalah ASI pertama yang dikeluarkan ketika baby mulai mengisap payudara. Nah, ASI formil ini juga fungsinya untuk melegakan rasa haus sang baby. Nah, ketika formil sudah keluar, maka akan keluar hirn milk yang dinamakan lemak dari ASI. Nah, itu yang akan membuat baby kenyang. Nah, jadi ASI yang encer itu adalah seperti air minum untuk baby, sedangkan ASI yang agak kental itu adalah makanan baby yang kaya akan lemak yang bisa buat kenyang. Jadi itu adalah mitos. Nah, yang kelima, ini apa yang kita sering dengar juga. Nah, ibu yang menyusui itu rasanya sangat sakit. Payudaranya terasa sakit dan ibu harus ikhlas dan menahan rasa sakit itu. Fakta atau mitos? Nah, kalau menyusui sakit, siapa sih yang mau menyusui kan? Nah, ini adalah mitos. Kenapa mitos? Rasa sakit yang ditimbulkan ketika baby menyusui itu adalah hal yang salah. Berarti ada hal yang salah pada pelekatan si baby saat menyusui. Menyusui itu adalah proses yang paling bahagia. Kenapa? Proses menyusui itu adalah bonding antara ibu dan anak, dimana kita bisa melihat muka anak bayi kita ketika menyusui, dan menyusui itu tidak boleh sakit. Nah, kalau sakit ya bukan menyusui, itu namanya menyiksa, ya kan? Nah,
Jadi kalau misalnya menyusui itu tidak akan terasa sakit. Bahkan anak sudah punya gigi pun itu tidak akan terasa sakit. Kenapa? Karena anak aku sudah 1 tahun dan masih menyusui, itu tidak ada rasa sakit. Jadi kalau misalnya kita waktu menyusui ada rasa sakit, itu pasti ada yang salah di pelekatan anaknya. Nah, coba cek aja apakah mulut anak ketika menyusui sudah 200 bawah, dan apakah anak itu mengisap di bagian areola atau hanya puting saja. Jadi menyusui itu ada proses yang tidak boleh ada rasa sakit. Jadi kalau ada rasa sakit itu pasti salah. Nah, sekian aja video kali ini, singkat, jelas, dan padat. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian supaya mereka tahu mana yang fakta dan mana yang mitos seputar menyusui. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.